Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi berkat pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Pada pagi hari ini, kembali lagi Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Berikan kami kerendahan hati Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami mau belajar untuk kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan firman ini boleh menjadi kekuatan berkat menjadi kehidupan rohani kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-35 sampai yang ke-42. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Perikop ini menceritakan tentang murid-murid Yesus yang pertama. Jika kita pelajari dalam Alkitab, ada cerita berbeda-beda bagaimana Yesus mendapatkan murid-muridnya. Dalam ayat yang ke-35 dikatakan, pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Jika kita lihat dalam perikop sebelumnya, Yohanes ini adalah Yohanes Pembaptis. Dia sedang berdiri dengan kedua muridnya. Pada ayat yang ke-36, ia, yaitu Yohanes Pembaptis, melihat Yesus lewat, kemudian berkata kepada kedua orang muridnya itu, "Lihatlah anak domba Allah." Dan pada ayat yang ke-37, ketika 2 orang murid Yohanes Pembaptis itu mendengar kata, "Lihatlah anak domba Allah," mereka tinggalkan gurunya dan mengikuti Yesus. Siapakah 2 orang murid itu? Kalau kita pelajari ayat-ayat ini, dapat kita ketahui bukan Simon Petrus. Simon Petrus itu belakangan. Namun yang pasti dalam ayat yang ke-40 dikatakan bahwa salah seorang murid itu adalah Andreas. Pagi hari ini kita ingin belajar kepada murid Yesus ini, yaitu Andreas. Dalam ayat yang ke-37 dan 38 dikatakan Andreas dan temannya mengikut Yesus. Tetapi Yesus berkata, "Apa yang kamu cari?" Dalam terjemahan Inggris dikatakan, "What are you looking for?" Di sini ada rahasia kebenaran yang penting untuk kita pahami. Kita bisa melihat, ada orang mau ikut Yesus, tapi Yesus tidak buru-buru. "Ikut saya, ikut saya." Tidak. Ketika Yesus lihat ada orang mau ikut dia, Yesus tanya, "Apa yang kamu cari?" Bukannya, "Siapa yang kamu cari?" Andai kata Yesus bertanya, "Siapa yang kamu cari?" Jelas, mereka mencari Yesus. Tapi Yesus bertanya, "Apa yang kamu cari?" Artinya apa? Yesus ingin mengatakan bahwa belum tentu mereka mencari sesuatu yang benar. Mengapa ini penting sekali untuk Yesus bertanya? Karena banyak orang yang ikut Yesus dengan tujuannya masing-masing. Banyak orang yang mencari Yesus dengan keinginannya masing-masing. Banyak orang masuk ke gereja dengan motivasinya masing-masing. Banyak orang jadi Kristen dengan harapannya masing-masing. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Apa yang kamu cari?" Oleh sebab itu saudara, jangan berpikir bahwa Yesus itu kebelet, kepingin dapat murid. Sehingga siapa saja yang datang dengan motivasi, tujuan, dan maksud apa saja, yang penting banyak orang ikut dia. Tidak. Ada mungkin dari saudara yang mengenal Yesus karena mujizat, kenal Yesus karena kesembuhan, lalu kemudian kita mengikut Yesus. Karena apa? Apakah karena mujizat dan kesembuhan? Ada orang yang mengikut Yesus karena ingin sukses, ingin kaya, ingin diberkati. Orang mau ikut Yesus macam-macam tujuannya. Oleh karena itu Yesus bertanya,
Apa yang kamu cari? Ada satu kebenaran yang dinyatakan di sini, bahwa motivasi kita ikut Tuhan itu diperhitungkan. Jadi jangan berpikir bahwa ketika kita ikut Yesus saja, kita datang ke gereja, kita melayani, maka Tuhan Yesus pasti senang. Tunggu dulu. Lihat dulu. Dia ikut Yesus, motivasinya mau apa? Apa yang dia inginkan? Sama-sama ke gereja, melayani. Sama-sama pakai baju hitam putih. Kalau nyanyi, semua nyanyi dengan nada yang sama. Sama-sama memuji, hormat bagi Allah Bapa. Punya pengakuan iman GPDI yang sama juga. Bahkan juga berbahasa roh. Kita berpikir, pasti ini sungguh-sungguh anak Tuhan. Tapi pertanyaan akan muncul, apa perbedaan kucing kejar tikus? Sama-sama lari, tapi dengan tujuan yang berbeda. Banyak orang yang melayani Tuhan dengan tujuan yang aneh-aneh. Ada yang cari PK, ada yang cari uang, ada yang cari nama, ada yang ingin dikenal. Tapi saya mau ajak saudara untuk membaca dalam Yohanes 6 ayat yang ke-26. Dikatakan, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Saat Yesus berbicara tentang ucapan bahagia, berbicara tentang berkat, mujizat, orang-orang berbondong-bondong mengikut dia. Tapi ketika pemberitaan itu berubah menjadi salib yang harus dipikul, apa yang terjadi? Dalam ayat yang berikutnya, di ayat Yohanes 6 ayat yang ke-66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Calvin mengatakan, they sought in Christ something other than Christ himself. Artinya apa? Mereka mencari dalam Kristus sesuatu yang lain daripada Kristus sendiri. Kita kembali ke kitab Yohanes yang pertama. Ketika Yesus bertanya, "Apa yang kamu cari?" Lihat bagaimana jawaban Andreas. Dalam ayat yang ke-38, Andreas menjawab, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Coba perhatikan kalimat ini. Tuhan bertanya, "Apa yang engkau cari?" Tetapi Andreas menjawab, bukan seperti jawaban yang diinginkan oleh Yesus, tetapi dia malah balik bertanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Penafsir mengartikan bahwa kalimat tanya yang ditanyakan oleh Andreas ini menandakan bahwa kedua murid itu betul-betul ingin bercakap-cakap secara intim dengan Yesus. Dan karena itu mereka bertanya, "Di manakah engkau tinggal?" Kedua orang itu tidak ingin bicara sepintas lalu saja, tetapi mereka ingin kenal siapa Yesus yang oleh gurunya Yohanes Pembaptis dikatakan, "Inilah domba Allah." Dan perhatikan perkataan Yesus berikutnya dalam ayat yang ke-39. "Marilah." Dan di ayat yang ke-41, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata, "Kami telah menemukan Mesias," yang artinya Kristus. Artinya apa? Selama sehari itu, Andreas dan temannya bercakap-cakap dengan Yesus hingga dia percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mereka kenal Yesus lebih dalam. Dengan kata lain, motivasi mereka ikut Yesus tidak cari yang aneh-aneh, tetapi mereka mencari pengenalan yang sungguh-sungguh. Pertanyaannya bagi kita, apa motivasimu mengikut Yesus? Apa tujuanmu mengiring Yesus? Pondasi seperti apakah kita ikut Yesus? Pasir atau batu? Rutinitaskah? Sungkan dengan teman biar terlihat punya agama? Atau mungkin karena bebanmu sebagai pelayan di gerejakah? Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk kembali mengoreksi hati kita. Sudah benarkah motivasi kita mengikut Tuhan? Atau jangan-jangan selama ini kita seolah-olah kita mengikut Dia, padahal kita sedang mencari di dalam Kristus sesuatu yang lain daripada Kristus itu sendiri. Mari kembali belajar kepada sikap hati seorang murid Yesus, yaitu Andreas. Jangan puas kalau kita mengenal Yesus baru sepintas waktu. Andreas berkata, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Apakah saat kita mengikut Yesus kita juga memiliki kerinduan untuk mengenal Dia lebih dalam lagi? Ayub dalam goncangan hidupnya yang begitu besar, dia kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, kehilangan kesehatannya, bahkan dia juga kehilangan dukungan dari istri yang dia cintai. Habis sama sekali. Dari orang yang terkaya menjadi orang yang paling melarat. Lengkap sudah malapetaka dalam hidupnya. Tetapi perhatikan dalam ayat 42 ayat yang kelima.
Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ketika melalui goncangan itu, Ayub kehilangan segala sesuatu, tapi dia menemukan Allah muka dengan muka. Kalau ada di antara saudara yang mendengar tayangan ini belum percaya kepada Yesus, kekristenanmu hanya identitas KTP, atau selama ini engkau mengikut Yesus dengan motivasi yang salah. Mari buka hatimu, undang pribadi Yesus. Katakan pada Yesus, Tuhan, tinggallah dalam hatiku. Aku ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Percayalah bahwa Yesus selalu berdiri dan mengetuk pintu hatimu hingga engkau membukakan pintu hatimu baginya. Dia telah mati menebus seluruh dosamu, dan dia hidup, bangkit, dan naik ke sorga, dan dia mengasihi engkau. Dan melalui Roh-Nya yang kudus, dia ingin memenuhi hidupmu dengan damai sejahtera dan sukacita yang dari sorga. Mari tetap setia, apapun yang terjadi dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Tetap berjalan di dalam jalannya dengan motivasi yang murni, dengan harapan yang murni bahwa Yesus memenuhi kehidupan kita senantiasa dalam setiap jalan-jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau belajar seperti Andreas, memiliki motivasi yang murni ketika kami mengiring Engkau, memiliki motivasi yang tulus ketika kami mengikuti dalam jalan-Mu Tuhan. Tuhan, berikan kami kekuatan, bersihkan hidup kami ya Bapa, koreksi hidup kami, sehingga Engkau mendapati kami layak Tuhan ketika kami mencapai garis finish itu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jangan lupa, hari ini adalah hari Sabtu. Mari kita mengikuti doa rantai di rumah dari jam 2 hingga jam 5 sore, masing-masing mengambil bagiannya 30 menit. Tetap dukung pemerintah untuk melawan COVID-19, selalu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.